السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول لرضاء الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahu al-azim. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pengajian Selasa malam Rabu yang lalu, bahwa di antara amalan yang mempunyai nilai keutamaan yang sama dengan ibadah haji dan umroh adalah apabila orang berangkat ke masjid tidak ada tujuan apa-apa selain menuntut ilmu agama, mencari yang bermanfaat. Amalan yang demikian ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW persis seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Kenapa kok orang yang mencari ilmu berangkat menuju masjid, niat mencari ilmu itu kok memiliki keutamaan yang begitu besar? Sebab dengan ilmu agama itu orang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama itu orang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu agama itu orang bisa menjadi orang yang takut kepada Allah. Maka dari itu keuntungan yang sangat besar bagi orang yang disenangkan hatinya untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Diringankan langkahnya untuk mencari ilmu agama. Ini termasuk nikmat yang sangat besar. Bahkan termasuk kebaikan yang paling baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Syarafuddin Ad-Du'ali. Beliau mengatakan, inna min a'zamil khairat at-taufiqu li talabil ilmi wal 'ukufu ala talabil ilmi nafi'. Kata salah seorang ulama besar mengatakan, sesungguhnya kebaikan yang paling agung adalah orang mendapat pertolongan Allah, mendapat pertolongan dari Allah untuk bisa mencari ilmu agama. Jadi ditolong, senang mencari ilmu agama, wal uquf wala talabil ilmi nafi', dan tetap selalu belajar ilmu yang bermanfaat. Itu merupakan kebaikan yang paling besar, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam
surat Al-Baqarah ayat 269 sebagaimana yang tadi kami baca, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah. Nah, hikmah itu banyak penafsirannya, cuma di antara salah satu penafsiran hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi, ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu dikatakan hikmah. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yang tentunya tidak diberi hikmah itu kecuali orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Kalau selain ilmu, mungkin dunia, mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, itu secara umum siapapun dikasih oleh Allah, ya. Belum tentu orang yang diberi kekayaan itu orang yang dicintai. Kadang-kadang justru sebaliknya. Tapi kalau orang itu diberi ilmu yang bermanfaat, ini pasti orang itu, ya, orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang dicintai. Maka pada ayat berikutnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah, ilmu yang bermanfaat, maka ini kata Allah, ya, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Padahal dalam ayat lain Allah menerangkan yang namanya dunia seisinya ini dikatakan sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya. Ya. Kehidupan dunianya, dunia seisinya ini, ya, itu menurut Allah itu sangat kecil, sangat sedikit. Ya. Padahal Allah menyebutkan hikmah, ilmu yang bermanfaat itu, kalau orang memperoleh hikmah itu dikatakan faqad utiya khairan katsira. Ya. Maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dalam sebuah hadis lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahda muslimun li akhihi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin taziduhu hudan aw tarudduhu an rada." Kata Nabi, tidaklah seorang Islam itu memberi hadiah kepada saudaranya yang lebih utama daripada satu kalimat hikmah. Artinya satu kalimat yang bermanfaat, ya, yang dapat menambah orang itu petunjuk. Jadi dengan dikasih tahu terus dia makin sergap ibadah. Dengan dikasih tahu terus menjadi lebih hati-hati dalam beribadah. Dengan diberitahu menjadi orang yang takut kepada Allah. Dengan diberitahu menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Ini namanya hikmah. Atau dapat menolak orang itu dari suatu yang bahaya. Itu katanya hadiah yang paling afdal, yang paling utama itu justru kalau orang ngasih ilmu yang manfaat. Gitu. Jadi itu lebih berharga orang ngasih hadiah ilmu kalau manfaat, ya, yang dapat menyebabkan orang itu makin baik, ya, ibadahnya kepada Allah, lebih berharga daripada hadiah dunia seisinya ini, gitu. Ya. Maka salah satu di antara, ya, amalan yang sampai mati tetap, ya, orang itu akan mendapatkan kiriman pahala tidak henti-hentinya, itu kalau orang punya ilmu, ya,
agama terus disampaikan kepada orang. Punya ilmu yang manfaat terus disampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu mengamalkan ilmu yang disampaikan itu. Ya. Orang yang menyampaikan ilmu ini walaupun sudah meninggal, ya, tetap mendapatkan kiriman pahala daripada amalan orang yang pernah dikasih ilmu. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis. Idza mata ibnu Adama in qata amalu illa min salatin. Ya. Kalau manusia ini mati, putus amalnya, sudah tidak bisa. Mau ngaji, tidak bisa. Mau sholat, tidak bisa. Mau baca Quran, tidak bisa karena sudah mati. Tidak bisa nambah pahala. Illa min salatin, kecuali 3 yang masih terus pahalanya itu. Apa itu? Sedekahtin jariyah. Orang mengeluarkan sedekah, ya, yang berbentuk sesuatu yang terus digunakan untuk kebaikan. Sedekah jariyah berarti menyumbang masjid atau pondok pesantren, ya, mewakafkan apa yang baik. Selama tempat itu dipakai ibadah, orang yang, ya, jariyah tadi itu tetap mendapatkan pahala, ya, walaupun dia sudah ada di kubur. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ini yang dimaksud ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Dia menyampaikan ilmu, terus berkat diberi ilmu itu orang menjadi baik. Nah, ini akan terus berlangsung pahalanya sampai orang itu mati. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah. Kalau orang punya anak yang soleh, ini walaupun orang tuanya meninggal, semua kebaikan-kebaikan anaknya ini, ya, orang tua akan mendapatkan kiriman pahalanya juga. Ya, maka suatu keuntungan yang besar apabila orang itu punya, ya, amal-amal sedekah jariyah, punya ilmu yang disampaikan kepada orang lain, kemudian punya anak, ya, keturunan yang soleh dan solehah. Ini suatu keuntungan yang sangat besar. Kembali, jadi begitu besar keutamaan ilmu yang bermanfaat ini, sampai-sampai di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, orang itu sampai boleh iri, ya, kepada orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, jadi disebut dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud yang terpuji kecuali dalam 2 hal. Tapi maksudnya hasud ini bukan benci, bukan. Jadi hasud yang dimaksud dalam agama disebut ghibthah, kepingin, ya, mendapatkan sesuatu yang ada pada orang lain, ya. Jadi menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain itu dalam agama diperbolehkan hanya 2, gitu. Selain terhadap 2 ini tidak boleh. Orang menginginkan sesuatu, ya. Apa itu? Yang pertama katanya, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kalau ada orang dikasih kekayaan harta, jadi orang kaya, tapi dia habiskan kekayaannya itu untuk perjuangan Islam, untuk membantu orang fakir miskin, untuk jalan-jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah. Kalau kita melihat orang kaya yang demikian ini, terus kita hasud dalam arti kepingin, gitu loh. Bukan berarti kita benci, bukan. Kita kepingin, ya, kepingin kapan ya saya bisa begitu. Ya, terus berusaha untuk menjadi orang seperti itu, karena orang ini orang ahli infak, gitu loh. Orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk, ya, untuk agama, untuk Allah. Maka orang menginginkan demikian ini tidak apa-apa, tidak dilarang, bahkan dipuji menurut agama. Yang kedua, ya, wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya, orang yang boleh dihasuti dalam arti kita kepingin seperti orang itu, gitu. Orang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu yang bermanfaat, terus dia mengamalkan ilmu itu
ya, ahli ibadah, akhlaknya baik. Terus dia menyampaikan juga ilmu itu pada orang lain, mengajarkan pada orang lain. Ya. Kita iri kepada orang demikian ini tidak apa-apa gitu loh. Ya, dalam arti iri kita kepingin seperti orang itu. Ya. Makanya kenapa Nabi sampai bersabda, kalau orang itu belajar, ya, berangkat ke masjid, tujuannya semata-mata untuk menambah ilmu agama yang bermanfaat, itu dianggap persis seperti memperoleh keutamaan haji dan umroh secara sempurna. Lantas, apa itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Yang dalam bahasa Al-Quran disebut hikmah itu, yang apabila orang memperoleh hikmah itu dianggap, ya, mendapatkan sesuatu yang sangat banyak, yang sangat besar. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, ilmu yang bermanfaat, yang apabila orang mendapatkan ilmu itu berarti telah mendapatkan hikmah, ya, itu, ya, minimal disebutkan ada 6 macam, ada 6 macam ilmu. Yang pertama, ilmu-ilmu yang mengenalkan orang kepada kebesaran dan keagungan Allah. Jadi dengan belajar ilmu itu, kita terus tahu bahwa Allah itu benar-benar maha besar. Kita tahu bahwa Allah itu benar-benar maha agung. Dengan belajar ilmu terus kita tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga apabila orang itu benar-benar mengetahui dan mengenal bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha tinggi, maha berkuasa atas segala sesuatu, otomatis orang itu pasti dalam kehidupannya itu bisa mengagungkan Allah. Apalagi di dalam melaksanakan ibadah. Bagaimana orang akan bisa ibadah dengan baik kalau dia tidak tahu akan keagungan Allah, tidak mengenal akan kebesaran Allah, tidak mengenal akan kesempurnaan kekuasaan Allah. Bagaimana akan mengagungkan? Ya, seperti misalnya, ya, kalau ada orang, mestinya orang ini besar, katakan raja, tapi dia pakai pakaian biasa, kita tidak kenal, tidak tahu sama raja itu bahwa itu raja atau orang besar, orang yang, ya. Nah, oleh karena kita tidak tahu, ya, bahwa ini orang besar, mungkin kita ini biasa, ya, mungkin kita jalan, ya, di depannya, atau mungkin kita, ya, tidak menghormati sama sekali. Begitu juga kepada Allah, gitu loh. Kalau orang itu tidak mengenal Allah, tidak tahu sifat-sifat Allah, bagaimana akan bisa ibadah dengan baik kepada Allah? Kalau orang itu misalnya tahu bahwa dirinya akan menghadap kepada raja, ya, karena dia sadar raja ini bukan orang sembarangan. Itu sebelum berangkat, misalnya dipanggil oleh raja, dia pasti sudah bersiap-siap. Saya jangan sampai menghadap raja ini, ya, raja tidak senang sama saya. Harus bersih, ya, lawyernya, penampilannya, dan jangan sampai ada bau yang tidak enak. Dan ketika ada di hadapan raja, saya jangan sampai menoleh, jangan sampai tidak perhatian kepada raja. Ya, tentunya orang demikian, gitu. Ya, kepingin mengagungkan karena tahu bahwa yang dihadapi itu raja. Begitu juga orang dalam hidup ini adalah diwajibkan beribadah kepada Allah. Jadi orang ibadah kepada Allah itu menghadap kepada Allah yang, ya, raja dari semua raja, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang kita ini ibadah seperti sholat menghadap Allah tapi sama sekali tidak ingat Allah. Kadang-kadang kita ini pakaian hanya sembarangan, ya. Kadang-kadang kita ya, tidak sadar selama sholat bahwa
kita ini sholat menghadap kepada Allah. Ya. Kenapa kok demikian? Karena kita belum kenal siapa yang kita hadapi dalam sholat itu. Ya. Makin tahu bahwa Allah yang kita hadapi dalam sholat, yang kita beribadah kepadanya itu, makin tahu bahwa Allah itu makin agung, maha besar, otomatis orang itu makin bisa mengagungkan Allah. Pasti takut kepada Allah. Tidak akan berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Tidak akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya pernah Nabiullah Dawud alaihissalam itu diwasiati oleh Allah, dituruni wahyu oleh Allah, disebut dalam kitab Innallaha ta'ala auha ila Dawud. Allah ta'ala itu pernah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wa qala ya Dawud ta'allamil ilman nafi'. Wahai Nabi Dawud, belajarlah engkau ilmu yang bermanfaat. Itu Allah menyampaikan kepada Nabi Dawud demikian. Faqala, lantas Nabi Dawud bertanya kepada Allah, Ilahi wa mal ilmun nafi'. Wahai Tuhanku, apa itu ilmu yang bermanfaat yang engkau perintahkan aku untuk belajar ilmu yang manfaat itu? Faqala, maka Allah berfirman, anta arifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai' fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilayya. Ilmu yang bermanfaat itu kata Allah, ilmu yang menyebabkan engkau itu mengetahui akan ketinggianku, bahwa Allah, aku ini benar-benar maha tinggi. Engkau mengetahui akan kebesaranku, engkau mengetahui akan keagunganku, dan engkau mengetahui bahwa aku ini benar-benar sempurna. Ya, kekuasaanku sempurna atas segala sesuatu. Ya. Bahwa engkau mengetahui akan sempurnanya kekuasaanku atas segala sesuatu. Artinya apapun yang ada di alam semesta ini, itu yang berkuasa Allah, yang mengatur Allah, yang menggerak-gerakkan Allah, yang menghendaki Allah, yang menentukan segala sesuatu di alam ini Allah. Jadi orang, kenapa kok ada orang kaya? Ya karena Allah yang menjadikan kaya. Bukan orang itu sendiri. Kalau Allah mencabut kekayaannya, langsung orang yang kaya bisa melarat. Sehat juga Allah, karena Allah yang ngasih kesehatan. Kalau Allah ingin mencabut, ya, orang bisa tidak sehat. Kuat juga begitu, karena Allah yang ngasih kekuatan. Kalau Allah mencabut kekuatan pada orang itu, langsung jadi lemah. Dan begitu seterusnya, itu artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Yang menentukan apapun di alam ini Allah. Ya. Itu katanya, kalau kamu sudah mengetahui bahwa Allah itu benar-benar maha agung, maha tinggi, maha besar, dan benar-benar kekuasaan Allah itu sempurna atas segala sesuatu, maka sudah barang tentu ilmu yang demikian ini, pengetahuan yang demikian ini akan membuat engkau makin dekat kepadaku, ya. Makin bisa mengagungkan aku, dan takut akan melanggar apa yang aku larang. Ini kenapa? Ya, ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yang ya, nilainya lebih berharga daripada apapun yang ada di alam ini. Karena dengan demikian orang itu menyebabkan makin dekat dengan Allah, menjadi takut kepada Allah. Nah, apabila orang ini sudah benar-benar mengetahui bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, yang maha besar Allah, yang maha tinggi Allah, sedangkan selain Allah itu makhluk yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka orang yang demikian ini pasti tidak akan ada rasa sombong,
angkuh, congkak. Pasti orang yang demikian ini ketika tahu bahwa yang maha besar itu Allah, yang maha tinggi itu Allah, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, orang ini pasti akan selalu takut kepada Allah, merendah, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa. Semua ini milik Allah, semua yang membiasakan Allah, sehingga hidupnya itu selalu tawadhu, merendah. Ketika orang itu benar-benar memiliki sikap demikian itu, baru orang ini cocok sebagai orang mukmin, dan baru orang ini diaku sebagai hamba Allah. Walaupun sebenarnya semua manusia ini hamba Allah, tapi tidak semua dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Tidak semua orang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu, yaitu orang yang tak kenal kepada Allah, yang tahu bahwa Allah itu maha besar, maha tinggi, yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga dia merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, merasa selalu butuh kepada Allah. Itu yang dimaksud dalam salah satu firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara sifat-sifat orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya ini, tidak semua orang Kata Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang maha pengasih. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, merasa hina, merasa rendah, tidak punya apa-apa. Semua ini milik Allah. Dia bisa jalan, tidak bisa jalan sendiri, Allah yang menjalankan. Dia bisa ibadah, tidak bisa ibadah sendiri, Allah yang membisakan ibadah. Dia bisa mendapat rezeki, bukan dapat sendiri, bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaan, tapi Allah yang ngasih rezeki. Dia bisa kaya karena Allah yang mengkayakan. Dia sehat karena Allah yang mensehatkan. Dia pintar karena Allah yang memintarkan. Jadi dia merasa tidak punya apa-apa. Sama. Di hadapan manusia ini sama, tidak ada bedanya. Karena semua ini milik Allah. Itu baru orang yang menyadari bahwa semua ini milik Allah. Manusia ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Orang yang demikian ini baru diakui oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Orang yang di muka bumi itu dalam keadaan hauna, hina, rendah, tidak punya apa-apa, sedikit pun tidak ada sombong, meremehkan orang, atau merasa dirinya punya ini, punya kelebihan ini, tidak ada. Kemudian di antara sifat hamba Allah yang maha rahman itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dicaci maki oleh orang-orang yang bodoh, diolok, dia tidak membalas, tidak membalas kejelekan. Dia sabar. Kenapa? Karena sadar bahwa apapun yang terjadi ini Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin itu terjadi kecuali Allah yang menghendaki itu, dan ini untuk ujian pada kita. Jadi dia walaupun dicaci orang, diremehkan oleh orang, dia tidak marah, malah justru dia menjawab dengan ucapan yang baik. Itu baru dikatakan ibadur rahman. Makanya manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifat-sifat yang nampak, yang paling menonjol dari Nabi itu adalah beliau ini orang yang paling tawadhu, rendah, sedikit pun tidak ada kesombongan bagi Nabi, walaupun beliau manusia yang paling mulia di dunia. Terus beliau itu orang yang paling penyantun, artinya tidak gampang marah, walaupun dicaci orang, diolok, dikatakan gila, dikatakan macam-macam. Bahkan tidak hanya itu,
ya, dilempari batu, ya, dihadang, ya, dilempar dengan kotoran, Nabi tidak pernah marah. Kenapa? Karena ini semua tidak mungkin terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Karena yang berkuasa Allah. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Itu baru orang tahu bahwa yang berkuasa itu Allah. Kemudian di antara ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang pada malam hari dia ya, mau sujud dan mau beribadah kepada Allah karena sadar bahwa ya, dia sebagai hamba Allah ya, yang mana dia diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya tidak ada lain kecuali mengabdi kepada Allah ya. Yang diantara minimal orang itu baru dikatakan ya bitu nadi rabbim sujada, di malam hari ya, dia melakukan sujud dan qiyamul lail. Paling sedikit orang itu sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Itu baru diaku sebagai ibadur rahman, hamba Allah. Kalau orang ini ya isya tidak jamaah, apalagi tidak sholat, ya sama sekali tidak masuk dalam ya, pengakuan bahwa orang itu diaku oleh Allah sebagai hamba Allah ya. Sebagaimana yang disebut dalam ya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah orang ini melakukan qiyamul lail separuh malam. Separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah orang ini sholat malam seluruh malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ciri orang yang hamba Allah yang Maha Rahman tadi itu yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang di waktu malam sujud dan melakukan qiyamul lail ya. Itu ukuran minimal qiyamul lail. Orang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Makin banyak ya, amalan di waktu malam itu makin banyak, makin makin mulia sebagai hamba Allah. Apalagi bisa benar-benar bangun malam, tengah malam untuk sholat tahajud. Ya ini ya lebih-lebih. Begitu besarnya keutamaan orang sholat jamaah isya dan jamaah subuh ini sampai-sampai banyak dalam hadis ya. Cuma salah satu yang disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauha walau habwan." Andaikan manusia itu tahu, orang Islam ini tahu keuntungan, besarnya keuntungan orang jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh, andaikan dibuka oleh Allah. Ini loh keuntungannya, ini loh ya. Ya, hasilnya kalau orang sholat jamaah isya subuh, itu kata Nabi, la atauhuma walau habwan. Pasti orang itu mendatangi, ya, mendatangi sholat jamaah isya, sholat jamaah, walaupun sambil ngesot, merangkak. Misalnya orang ini tidak bisa jalan atau sakit parah, tetap datang, tidak mau meninggalkan itu. Saking besarnya keutamaan ya, sholat jamaah isya dan subuh. Nah ini semua kembali, kenapa kok orang ini bisa melaksanakan itu sehingga dia tergolong sebagai hamba Allah yang mulia tadi itu. Ya semua itu karena orang ini tahu bahwa
Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita. Ya, ibadah itu adalah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang maha berkuasa atas segala satu. Dia takut. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bagaimana kalau ya, dicabut itu nikmat? Mungkin nikmat sehat, mungkin nikmat rezeki, mungkin nikmat kekuatan, mungkin nikmat umur. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut. Ya. Ketika orang sadar bahwa yang berkuasa ini Allah, pasti dia takut akan ya, berbuat sesuatu yang ya, tidak disukai oleh Allah. Itu kalau orang ini benar-benar tahu akan kebesaran Allah, pasti dia mengetahui bahwa dirinya ini adalah hamba yang lemah, ya, hamba yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sehingga dia tidak mungkin ada sedikit pun sifat sombong. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan merupakan keuntungan yang terbesar itu adalah ilmu yang memperbaiki ibadahnya orang. Jadi ilmu yang menjadikan orang itu makin bisa baik ibadahnya. Jadi seperti ya, bagaimana tata cara wudhu yang baik, ya, bagaimana tata cara mensucikan najis yang benar menurut agama, bagaimana tata cara sholat yang baik, ya, adab-adabnya, syarat rukunnya, khusyuknya, ya, apa cara mendapatkan itu? Ilmu-ilmu yang demikian ini, ya, yang akan memperbaiki ibadahnya kepada Allah, itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan termasuk hikmah. Ya. Itu. Kemudian yang keempat, ilmu yang menambah kecintaan orang kepada akhirat. Mana-mana kita belajar ilmu kok makin cinta kepada akhirat, makin tertarik kepada akhirat, makin semangat mencari keuntungan akhirat. Ya, ilmu-ilmu yang mendorong kita untuk ya, mencintai akhirat. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan hikmah itu. Ya. Kemudian yang kelima, ilmu yang menyebabkan orang itu makin jauh dari dunia. Orang sehingga menjadikan orang tidak sampai mencintai dunia. Jadi, orang cinta dunia itu mencari dunia tidak dilarang, boleh. Tapi kalau sampai cinta dunia alias kedunian dalam bahasa umum, kedunian ini yang berbahaya. Kalau sampai kedunian ini, cinta dunia ini akan menjadikan apa? Kerusakan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia itu menjadi sumber segala kerusakan apapun yang ada ini, pasti sumbernya itu karena cinta dunia. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang ya, menyebabkan orang tahu bahwa dunia ini sangat hina, dunia ini tidak ada harganya di dalam pandangan Allah dan Rasul. Buktinya kalau orang itu bahwa dunia ini tidak ada harganya kalau orang itu mati. Tidak usah menunggu besok terjadi hari kiamat, ya apa dunia ini. Ketika orang mati sudah ya, sedikit pun tidak tertarik sama dunia sama sekali. Pada saat itu baru orang tahu bahwa akhirat, keuntungan akhirat itu segala-galanya. Ya. Maka kalau orang itu mendapatkan ilmu kok dengan tambah ilmu makin mengetahui bahwa dunia ini hina, dunia ini kecil, ya. Sehingga tidak sampai terjangkit penyakit cinta dunia, maka orang demikian ini berarti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau disebut dalam bahasa Al-Quran hikmah. Ya. Kemudian yang keenam, ilmu yang bermanfaat, yaitu apabila orang mempunyai ilmu-ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat ibadah. Apa itu yang menyebabkan ibadah seorang itu tidak diterima oleh Allah? Apa yang menyebabkan pahala itu terus batal? Nah ini seperti penyakit-penyakit hati yang merusak amalan. Apa bahayanya hasud? Apa bahayanya sombong? Apa bahayanya riya? Nah, ilmu-ilmu yang menerangkan demikian ini
termasuk juga ilmu yang bermanfaat yang disebut dalam bahasa Al-Quran hikmah itu ya. Makanya kita ya, dalam kehidupan ini ya, harus berusaha mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, karena kita ini ya, diharapkan makin hari supaya makin dekat kepada Allah ya, makin sempurna ibadah kita, karena tujuan kita ini tidak ada lain kecuali ibadah ya. Maka alhamdulillah, nah, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian termasuk orang-orang yang selalu dicintakan kepada ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat ya, yang akan makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, makin meningkat rasa takut kita kepada Allah SWT, sehingga kita sewaktu-waktu meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan menjadi orang yang benar-benar bisa mengagungkan Allah, orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana baina ma'asiyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. متعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ونحن كف أيدي الظالمين عنا، اللهم اجعلنا ممن سبقتهم كالحسنى زيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.